baik. Untuk penerapan anti bullying, karena kita itu dimonitor terkait bullying ini oleh dinas pendidikan, ya, oleh dinas pendidikan, bahkan dinas terkait tentang bullying. Bahkan setiap tahun itu ada namanya survei lingkungan belajar, yang mana mengevaluasi kegiatan, perilaku siswa, guru dan lain sebagainya. Di situ ada beberapa hal terkait bullying. Nah, salah satu untuk meminimalisir ya bahasanya terkait bullying, yang pertama itu tadi kita melakukan hampir setiap hari lah, ya. Jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Artinya mensosialisasikan ke siswa-siswi agar tidak melakukan hal itu, baik verbal ataupun non verbal, dan juga ya itu tadi terkait dengan cyberbullying itu, saling kata-kataan di grup dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kemarin kita baru evaluasi. Karena memang kita masih polosan banget nih di tembok, nggak ada informasi segala macam. Itu nanti rencana kita akan membuat poster terkait bullying, no bullying seperti itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan siswa-siswi kita agar tidak melakukan hal itu. Oh, berarti melalui media-media ya, Pak? Betul. Dan di media sosial pun ya, karena kan kita punya media sosial, kita terus mensosialisasikan itu, baik kepada siswanya ataupun ke orang tuanya, orang tua masing-masing. Silakan. Mbak, saya mau nanya, mengapa bullying masih terjadi sampai saat ini? Oke. Bullying ini kan tadi saya di awal sudah bilang bahwasannya ini terjadi bukan di era sekarang. Dari mungkin zaman dahulu kala, bahasanya hina menghina kan, bahasanya dari hina menghina. Bahkan kekerasan segala macam dari zaman dahulu kala. Cuma kan kata bullying itu baru muncul belakangan ini saja kan ya. Ini ya mungkin itu tadi bisa jadi dari segi pendidikan kitanya mungkin harus diperbaharui terkait dengan pendidikan karakter siswa. Itu yang sangat penting, gaya komunikasi siswa terhadap temannya. Karena yang kita ketahui ketika kita melakukan bullying kepada teman kita, itu kemungkinan si orang yang pelaku bullying itu merasa senang dan kayaknya merasa puas gitu. Oh, saya udah mukul dia, saya udah ngata-ngatain dia. Jadi kayak semacam apa ya? Ya itulah tadi, sesuatu hal yang negatif. Seseorang melakukan hal negatif itu pasti ke dianya merasa senang. Padahal di samping itu ya ada kepuasan tersendiri. Apapun bentuknya, bukan hanya bullying, terkait apapun, itu menjadi kepuasan tersendiri yang padahal itu menjadi bumerang buat dirinya ataupun buat orang lain. Ya, bahkan kan kita baru mendengar isu kemarin di Jakarta kan, ada siswa sampai bawa bom, merakit sendiri itu sampai bullying itu luar biasa. Bahkan nggak, yang saya masih lihat di media sosial sekarang kan, bahkan efek bullying itu lebih dahsyat gitu, sampai membawa akibatnya kematian. Betul. Dan sekarang ini bukan dari bullying secara fisik ya. Kalau fisik otomatis itu udah jelas parahnya. Yang paling ini ya yang non verbal itu dari perkataan kita. Makanya kan dulu pepatah orang dulu kan di mahfuzat itu ada kan, salamatul insan fi hifdzi lisan itu. Keselamatan seseorang itu tergantung lisannya. Lisan itu, jarum itu tidak bisa menembus batu yang kuat, batu apapun, besi apapun, tetapi lisan bisa menembus itu. Jadi sekarang itu yang lebih parah itu dari lisan kita. Kadang kan kita apalagi zaman sekarang salah ngomong sedikit, udah bisa menimbulkan huru hara yang luar biasa. Itu kan contohnya kemarin bom itu kan, sampai itu sudah parah sekali itu, luar biasa parah. Sudah fatal berarti. Sudah fatal. Bahkan di luar negeri ada kan, sampai dia datang ke sekolahannya dia bawa pistol langsung satu-satu ditembakin. Saya lupa di mana, di negara mana gitu ya. Itu efek bullying. Terakhir kemarin tuh kalau nggak salah di Amerika ya, seorang pemuda ya bawa pisau ya sampai ngebunuh, bunuh orang-orang yang di sekolah itu. Berarti intinya parah berarti ya? Ya betul. Karena itu tadi akhirnya kan dia dibullying dan nggak ada wadah untuk dia mencurahkan itu. Ya kan, karena keterus-terusan disengaja oleh pelaku itu, terus akhirnya kan dendam tersendiri, meluapkannya dengan cara seperti itu. Jadi bullying ya itu tadi, kalau misalnya kita di sekolah nih, caranya itu tadi, mungkin kita bisa meningkatkan pendidikan karakter kepada siswa. Itu salah satu mungkin ini kita. Terus juga selain pendidikan karakter, gimana caranya menumbuhkan rasa empati terhadap teman. Jadi kan saya pernah melihat video di Jepang.
ada seseorang siswa yang sakit, entah itu apa, tapi ketika dia buang air, buang kotoran apapun itu melalui, mungkin kalau di rumah sakit kayak selang, Iya. tapi dia sekolah tapi masuk kayak ke tabung gitu di perutnya. Iya, iya. Ketika sekolah tiba-tiba pecah. Nah, saya melihat di Jepang, ya ini mungkin realita ya, Iya. realita dan fakta. Kalau di kita mungkin ketika ada hal yang seperti itu, Iya. pasti kita mentertawakan, Iya, iya. menjauhinya segala macam. Saya Iya. melihat di Jepang itu Tidak ya. semua temannya terdiam, bahkan Iya. yang teman semejanya itu ya dia diam Iya. gitu. Tidak ada yang mentertawakan, tidak ada yang kamu jorok segala macam, enggak. Jadi dia benar-benar menghormati atau berempati kepada temannya. Nah, itu Berarti- luar biasa. Empati itu sangat penting. berarti Sangat ya. penting Iya. antar teman, antar keluarga, ke masyarakat itu penting banget. Gitu. Dan itu PR kita bersama untuk menemukan rasa empati, Empati. kita, Ya, baik di masyarakat, di sekolah, di kampus dan lain Nah, sebagainya. itu sesuai dengan apa ya, visi dari Pancasila, Pak ya. Betul. Dan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ya. Ya, betul. Oke, jadi kawan-kawan ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Udah cukup kali ya? Mungkin intinya bullying itu harus deteksi ya Pak ya. Tuh. Betul ya. Hmm. Sama lebih ibaratnya guru-guru juga ya. Lebih Iya. apa ya? Lebih Lebih berperan. Lebih berperan besar ya. Berperan aktif ya dalam menangani hal itu. ya. Jadi bahasanya perhatiannya harus lebih. Lebih ya. Dan ketika ada laporan dari siswa jangan sampai diremehkan. Diremehkan ya. Itu. Kalau guru meremehkan hal itu, Pak Bu saya diinikan sama teman saya. Udah kamu pecahkan sendiri aja masalahnya. Iya. Nah itu nggak bisa. Kalau zaman dulu mungkin bisa. Iya. Dan emang di situ jadi faktor ya emang benar kita mendidik dia untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Iya, iya. Tapi di samping itu kita jangan acuh, jangan udah tidak memikirkan, kita harus melihat. Kalaupun kita berpesan ya udah coba kita kasih nasihat dan arahan. Coba kamu begini, begini, begini. Sambil kita awasin. Gitu. Kalaupun kita sambil mendidik dia untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Iya. Ya, mungkin cukup ya. Cukup kali ya. Terima kasih banyak Pak ya. Aduh, Ya ini. sama-sama. Dari sini kita mendapat pelajaran juga ya teman-teman ya. Mana? Mungkin baik teman-teman podcastin mungkin sekian ya podcast kami ya. Mohon maaf untuk semuanya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.